Koreta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramon. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran teman-teman yang telah memenuhi undangan liputan dari kami. Yang dalam hal ini kami akan melakukan press conference kasus dugaan manifestasi senilai kurang lebih 8 miliar yang dilakukan oleh saudari Elizabeth Loisa Koreta atau yang lebih akrab dikenal Koreta Lois. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila yang merupakan mantan artis juga yang memintai sinetron Tersanjung Jini dan Ojini. Demikian teman-teman yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh teman-teman ingin menanyakan. Ini Bang, silakan. awal kronologi aja Bang, awalnya gimana Bang? Awal kejadiannya. Kronologinya Bang. Baik, kami persilakan kepada teman. Ya, mungkin ada perjanjian apa di awal. Baik. Yang itu aja tuh yang bukan gitu. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan kami dari Analytical Juris Law Firm. Ini kami ada 3 orang sebagai kuasa. Yang pertama, Iskandar Halim Munte SMH, dan saya sendiri Zanperdi Purba SMH, dan rekan kami Erwijaya Gelinding SH. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021, jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada saudara Marlon sebagai direktur PT Citra dan Koreta Lois yang tadi disebutkan rekan. Nama sebenarnya adalah Elizabeth Lois Koreta. Dari PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu, Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada saudara Marlon dan Ibu Koreta dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor termasuklah klien kami itu Ibu Maya memberikan uang kepada saudara Marlon yang disetujui Koreta Lois. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Ya, proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris Law Firm memberikan teguran atau somasi kepada 2, artinya 1 kepada PT yang direkturnya saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Koreta Lois. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etikat baik, sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830 kami daftarkan. Dan hari ini juga
proses tersebut masih berjalan dan besok direncanakan jawaban dari tergugat, ya, tergugat 1 dan tergugat 2, di mana tergugat 1 adalah PT yang direkturnya saudara Marlon dan komisarisnya adalah saudari Coretta Lois. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang neko-neko, tidak ada yang neko, artinya tetap ingin berdamai, dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada itikat baiknya, ada itikat baik untuk bertemu untuk menyelesaikan masalah ini, di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Ibu Coretta Lois, dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, tidak ada, yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum, dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada itikat baik dari Coretta Lois dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya, dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan, ya, dengan kami katakanlah itu sebagai prestasi yang dilakukan oleh PT Citra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Coretta Lois. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya. Bisnis apa, Bang? Baik, bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri, ya, ada pembuatan air dari udara, ya, begitu ya. Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor rumahnya, yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Coretta Lois. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih, ya, teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ibunya dong, ibu ceritain dulu, Silakan, Ibu. Ibu. Dari kenalan pertama seperti apa? Sampai bisa percaya dia. Awalnya saya dikenalkan sama Tia Argobi, membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Coretta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Coretta Lois yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya, ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Coretta Lois itu suaminya pejabat di Mabes Polri, ya, sekarang udah pensiun. Saya percaya aja gitu. Saya dijadikan dalam setahun uang saya sudah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon. Itu cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis, kalian pasti tahu, ya. Terus Ibu Coretta Lois mungkin juga bekas namanya mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Bang, keterlibatan nama Adik saya sendiri. Keterlibatan di sininya? Ami tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja, moral buat saya. Mungkin teman-teman, ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah Ibu
Ibu Lois Koreta. Kemudian sebentar ya. Boleh kita teruskan ya? Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5.635 juta. Nah, kalau dalam